Ini sangat, potensial ya buat, mengakselerasi inklusi keuangan tentunya di Indonesia. Selama ini kita kenal KRIS hanya untuk, payment transaction, tapi nanti dengan adanya KRIS Tuntas ini akan memungkinkan juga masyarakat bahkan tadi Mbak Anda sebutkan di daerah terluar gitu ya, di daerah 3T, untuk dapat melakukan transfer, tarik tunai, dan setor tunai tidak terbatas di infrastruktur perbankan konvensional yang kita punya saat ini. Jadi mungkin nanti melalui KRIS Tuntas ini berbagai macam jenis merchant ataupun mitra LKD bisa juga melayani transaksi untuk tarik tunai, setor tunai, dan juga transfer. Dan tentunya ini buat masyarakat Indonesia akan sangat membantu ya, terutama untuk apa namanya transaksi finansial tidak terbatas di payment saja. Itu mungkin Mbak Nate. Baik, Anda melihat peluang dan tantangan implementasi kris tuntas seperti apa? Kalau peluang mungkin seperti yang saya sebutkan sebelumnya, peluangnya sangat besar, masyarakat saat ini sudah cukup teredukasi terkait dengan pembayaran menggunakan KRIS. Nanti ini juga terkait dengan transfer dan juga tarik tunai, setor tunai, tentunya butuh sosialisasi. Nah, tantangannya mungkin kita memiliki di data kami, kita juga melihat ada gap cukup tinggi ya antara infrastruktur layanan keuangan elektronik dan juga tingkat literasi finansial teknologi juga, Mbak. Nah, mungkin ini yang harus bersama-sama antara industri ya, player semacam Link Aja, perbankan dan juga dibantu oleh regulator, yaitu Bank Indonesia, untuk bisa membantu menjembatani gap literasi teknologi keuangan melalui finansial melalui teknologi ini yang cukup tinggi saat ini gitu. Jadi, kami berpikir bahwa tantangan terbesar adalah bagaimana cara mengedukasi masyarakat bahwa melalui layanan KRIS Tuntas maupun KRIS Payment, ini bisa membantu masyarakat untuk menyelesaikan transaksi-transaksi finansial mereka. Seperti itu, Mbak Neke. Baik, masalah terkait dengan edukasi masyarakat yang selama ini ditemui Link Aja apa saja, Pak Randy? Ya, terkadang mungkin ketika kita melakukan sosialisasi layanan keuangan elektronik, pertama adalah mengenai tingkat keamanan gitu ya, dan ini memang selalu kita edukasi ya kepada pelanggan Link Aja dan juga kepada masyarakat pada umumnya bahwa terkait dengan layanan uang elektronik ini cukup aman karena kami juga diawasi oleh regulator dalam hal ini adalah Bank Indonesia. Yang kedua tantangannya adalah bagaimana kita bisa memastikan bahwa transaksi sehari-hari yang dilakukan oleh masyarakat itu bisa juga dijembatani menggunakan uang elektronik ataupun menggunakan layanan KRIS ya khususnya. Nah, ini yang kadang-kadang kami edukasi juga dengan mencontohkan gitu ya kepada masyarakat bahwa KRIS, layanan KRIS yang berbentuk QR ataupun kita menyebutnya biasanya tato gitu yang ada di merchant-merchant, itu sebenarnya cukup aman untuk dilakukan transaksi itu. Sedangkan di sisi merchant-nya juga kami edukasi bahwa mereka bisa langsung melihat transaksi harian mereka dari device yang sudah terkoneksi dengan penyelenggara uang elektroniknya. Seperti itu, Mbak Neke. Berikutnya ekspektasi Link Aja terhadap batasan limit transaksi dengan menggunakan kris seperti apa, Pak Randy? Tentunya kami tetap mengikuti arahan dan juga set of guidelines yang telah diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Di sisi lain mungkin kami selaku di industri juga ya, sebagai pemain industri juga, kami akan secara konsisten memberikan data-data ataupun memberikan feeding tren transaksi penggunaan layanan KRIS ini di masyarakat. Sehingga ini mungkin nanti bisa jadi kajian juga di Bank Indonesia apakah limit transaksinya ini perlu disesuaikan. Nah, kami lihat memang ada peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun terkait dengan pemanfaatan layanan KRIS khususnya di Link Aja sendiri. Secara transaksi kami tumbuh hingga 40% dan secara user itu kami juga tumbuh secara signifikan. Termasuk juga terkait dengan penggunaan transaksinya, Mbak. Jadi misalnya biasanya transaction size-nya itu X amount gitu ya, dari tahun 2022 ke 2023 per usernya itu tumbuh hingga 10% per usernya. Jadi mungkin dari data-data ini bisa dijadikan insight ataupun masukan tersendiri apakah perlu diadakan penyesuaian terkait dengan limit transaksi KRIS. Seperti itu, Mbak Neke. Baik, Pak Randy kita tahu ini sekarang sudah ada transaksi tarik tunai dan store tunai begitu ya ke depannya untuk kris tuntas ini. Mungkin boleh dijelaskan mekanismenya secara rinci seperti apa? Apakah nantinya akan bekerja sama dengan ATM-ATM di perbankan? Lalu seperti apa nanti masyarakat melihat datanya yang sudah tertop up? Ya, jadi tadi seperti Mbak Ada sampaikan di awal, dengan adanya kris tuntas ini justru akan membantu interkoneksi antara perbankan dan juga instansi non perbankan gitu ya, uang elektronik dan juga beberapa instansi penyelenggara jasa keuangan lainnya. Nah,
Yang diharapkan sebenarnya dengan adanya kris tuntas ini menambah justru Mbak Aneka ya, di luar dari infrastruktur yang dimiliki perbankan saat ini, contohnya misalnya EDC ataupun ATM. Nah, dengan adanya kris itu nanti bisa bentuknya nanti dynamic gitu ya, ataupun statik, itu bisa dijadikan padanan transaksi oleh user untuk melakukan kegiatan yang Mbak Aneka sebutkan tadi, tarik tunai ataupun setor tunai gitu. Jadi si kris ini sendiri nanti bentuknya mau itu statik ataupun nanti dalam bentuk QR dynamic yang padanannya adalah EDC, dia bertransaksi di tools tersebut, terus nanti kalau misalnya pelanggan melakukan setor tunai gitu, dia akan bisa melakukan di merchant-nya, terjadi secara real time dan saldonya ataupun update balance-nya seperti mana ditanyakan Mbak Neke itu bisa dia lihat langsung secara real time di dalam aplikasinya dia sendiri, Mbak, seperti itu. Nah, itu contohnya untuk top up. Untuk transfer pun sama, ketika dia menggunakan, kris tuntas, ketika dia melakukan transaksi krisnya, terhadap, perbankan ataupun transfer ke non perbankan, itu transaksinya akan terjadi secara real time juga gitu. Jadi dia bisa melakukan update ataupun melihat balance secara real time di aplikasinya dia ataupun aplikasi penerima transfernya tersebut. Seperti itu, Mbak Neke.